prajurit Rusia ketakutan, namun mulai terbiasa dengan denguman drone di atas kepala mereka. Begitulah perang dengan Ukraina, namun situasi saat ini berbeda. Seperti dari dunia lain, sebuah kengerian dari langit yang sunyi, tak terdeteksi, dan membantai tentara Rusia dalam jumlah besar. Kami bicara terus terang, kaki tangan Putin sangat ketakutan, dan memang seharusnya. Para Marsian telah mendarat. Mereka hanyalah awal gelombang penghancuran bertenaga AI yang akan menghantam pasukan Rusia. Kita mengetahui petunjuk awal tentang apa yang dibawa Ukraina ke medan perang justru dari Rusia dan dinas keamanannya yang ketakutan, bukan dari Ukraina. Pada 21 April, kantor berita Rusia TASS memuat kutipan dari seorang sumber di Dinas Keamanan Rusia yang menceritakan tentang sesuatu yang mengerikan di langit. Drone seperti itu sulit dideteksi sebelumnya oleh detektor drone, ujar sumber tersebut dengan nada suram. Sumber tersebut kemudian memberi nama pada drone-drone baru itu dan menjelaskan mengapa mereka membuat setiap tentara Rusia di Ukraina saat ini ketakutan setengah mati. Fitur utama UAV Marsian adalah operasinya nyaris tanpa suara. Drone ini hanya terdengar saat menukik ke target, sehingga personel di pos makin sulit menentukan kapan Marsian menyerang, ungkap sumber itu. Hening, mematikan, tampak seperti bukan dari dunia ini. Kini Rusia seolah membawa tank dan pasukan ke perang fiksi ilmiah tanpa jawaban atas apa yang telah dilepaskan Ukraina. Sumber Rusia anonim bukan satu-satunya yang menyoroti kengerian para Marsian. Di Holivka, tempat drone Ukraina menimbulkan kekacauan besar, wali kota yang ditunjuk Rusia, Ivan Prokhotko, berbicara dengan ketakutan tentang tantangan yang kini dihadapi kaki tangan Putin. Drone Ukraina terbaru memiliki kecepatan jelajah hingga 300 km per jam, ujar Prokhotko, menjadikannya lebih cepat dari kebanyakan drone FPV dan serat optik di garis depan. Masalah utama bagi Rusia sebenarnya sederhana. Drone baru Ukraina sekarang tidak lagi terbang di bawah kendali operator, melainkan dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Drone-drone tersebut tidak terdeteksi oleh sistem peperangan elektronik maupun detektor drone, kata Prokhotko. Ukraina jarang membahas drone ini, sehingga kita juga tidak banyak tahu dari sumber resmi tentang apa sebenarnya para Marsian itu. Namun kita tahu, salah satunya adalah pengaruh mengejutkan Google yang kini terlihat di medan perang. Ikuti kami untuk mengetahui bagaimana hal itu dan fakta menarik tentang para Marsian mengejutkan semua orang. Namun saat ini, spesifikasi teknis drone AI Ukraina kurang penting dibandingkan peran drone tersebut saat dikerahkan. France 24 menekankan bahwa drone-drone itu sangat senyap hingga mendekati tentara Rusia yang malang. Selain itu, drone-drone baru ini sering terbang sangat rendah, sehingga pertahanan udara tidak dapat mendeteksi mereka. Radar tidak efektif melawan ancaman udara yang terbang rendah di dekat permukaan tanah. Penambahan kecerdasan buatan dan daya hancur tinggi hanya memperburuk masalah ini. Saat tidak menghabisi tentara Rusia, drone tak terdeteksi ini justru menghantam sistem pertahanan yang seharusnya mendeteksi mereka. Artinya bagi Rusia sederhana, setelah para Marsian mendarat, terbuka celah untuk drone dan persenjataan lain. Mari kita kembali ke apa yang kita ketahui tentang drone ini. Kita punya kecepatan jelajah, 300 km per jam bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kita juga tahu mereka senyap, nyaris tak terdeteksi, dan melibatkan komponen AI. Tapi dari mana asal mereka? Mengapa dari semua drone yang digunakan Ukraina di perang, yang satu ini dianggap Rusia seolah berasal dari luar angkasa? Pertanyaan kedua bisa dijawab dengan wawasan dari New York Times. Artikel itu mengungkapkan bahwa Marsian, setidaknya pada iterasi awal teknologinya, tampaknya sudah terbang sejak awal Januari 2025. Namanya dikenal sebagai Bumblebee, dan kemampuannya mulai terdengar saat Ukraina menguji senjata barunya. Pada Januari, sebuah Bumblebee menghentikan truk logistik Rusia saat terbang otonom, menurut laporan. Beberapa bulan kemudian, Bumblebee lain terbang sendiri dan menyerang kendaraan lapis baja Rusia yang memakai sistem peperangan elektronik untuk mencegah serangan seperti ini. Kabar tersebar di Rusia bahwa Ukraina punya drone baru yang tak bisa dihentikan dengan alat pengacau sinyal. Rusia memprioritaskan upaya untuk mendapatkan salah satu drone Ukraina, dan segera mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menembak jatuh salah satunya. Lebih karena keberuntungan daripada keahlian, Rusia berhasil melakukannya beberapa hari setelah serangan Bumblebee pada kendaraan lapis baja. Puingnya dari drone baru Ukraina itu dikirim ke Center for Integrated Unmanned Solutions yang merupakan salah satu bisnis utama manufaktur drone Rusia yang berlokasi di luar Moskow. Pusat itu memeriksa puingnya dan memberi Bumblebee nama baru,
Marsianin, yang berarti Marsian dalam bahasa Rusia. Nama itu tidak muncul begitu saja. Rusia memberi nama yang terdengar seperti dari dunia lain pada drone baru Ukraina karena kemungkinan keterlibatan organisasi yang tak terduga dalam perang Ukraina. Bukan Google, itu nanti. Sekarang NASA. Kami tidak mengatakan NASA langsung mengembangkan drone Martian untuk Ukraina. Tapi menurut Rusia, teknologi yang membuat Martian bisa menyusup tanpa terdeteksi ke tentara dan perlengkapan Rusia diduga berasal dari program Ingenuity NASA. Pada tahun 2020, NASA mengirimkan helikopter Mars Ingenuity ke planet yang namanya diambil untuk drone tersebut. Helikopter itu pertama terbang pada April 2021. Selama 3 tahun, drone eksperimental tersebut menyelesaikan 72 penerbangan untuk menguji kemampuannya terbang di planet seperti Mars. Drone Ingenuity melampaui semua ekspektasi. NASA sendiri mengatakan bahwa drone tersebut akhirnya terbang lebih tinggi dan lebih cepat dari yang dibayangkan sebelumnya. Menurut New York Times, drone Ingenuity menyelesaikan banyak dari penerbangan tersebut secara otonom. Alarm mulai berbunyi di Center for Integrated Unmanned Solutions. Dalam 1-2 bulan, laporan muncul yang menyoroti kemungkinan keterlibatan AS Serikat dalam pembuatan drone baru Ukraina yang menakutkan. Marsian adalah ancaman serius menurut laporan tersebut. Tidak ada langkah penanggulangan efektif maupun yang diharapkan dalam waktu dekat. Ukraina kini membawa drone hampir tak terhentikan ke medan perang, dan satu-satunya cara menjatuhkannya adalah berharap beruntung dan menembaknya. Rusia benar tentang semuanya, termasuk keterlibatan Amerika Serikat. Namun bukan hanya jejak NASA yang tampak di drone Marsian milik Ukraina. Ada pengaruh lain yang terlibat lebih langsung. Pengaruh itu datang langsung dari Google sendiri dan upayanya yang melawan arus demi memastikan Ukraina memiliki apa yang dibutuhkan untuk melawan agresi Rusia. Hal itu sudah mengubah segalanya bagi Ukraina. Sebelum lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda ingin melihat wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan channel ini. Pengaruh yang jelas terlihat pada Marsian berasal dari mantan kepala Google, Eric Schmidt. Schmidt melangkah lebih jauh dari pendukung Ukraina lainnya. Ia tak puas hanya menulis cek dan memberi ucapan dukungan. Schmidt memanfaatkan keahlian teknologi dan kekuatan finansialnya untuk menciptakan senjata yang menjadi mimpi buruk tentara Rusia. The Martian adalah salah satu senjata tersebut. Dan itu merupakan produk dari startup yang dijalankan oleh Schmidt bernama White Stock. Forbes mengungkap proyek militer rahasia ini pada Januari 2024. Namun setelah itu, kabarnya jarang terdengar selama berbulan-bulan. Apa yang kami dengar saat itu sudah cukup membuktikan bahwa White Stock bisa mengubah keadaan bagi Ukraina. Schmidt boleh merekrut orang-orang terbaik dan tercerdas dari Silicon Valley. Mantan karyawan perusahaan seperti Apple, SpaceX, dan perusahaan lama Schmidt, Google, akhirnya bergabung dengan White Stock, di mana mereka bekerja bersama mantan anggota lembaga federal Amerika Serikat. Hackathon mulai diadakan. Schmidt memanfaatkan pengaruhnya untuk memperoleh teknologi yang tidak bisa diakses bisnis swasta lain. Proyek ini sejak awal dan sampai sekarang adalah pembuatan drone AI yang dapat digunakan Ukraina. Dari semua pekerjaan inilah Marsian berasal. Teknologi yang awalnya dikembangkan di laboratorium NASA dan berakhir di Mars, kini telah sampai ke Ukraina. Ia tidak perlu GPS untuk navigasi, cukup dengan pemindaian otomatis fitur medan. Motor listrik seberat 10 kg membantunya tetap senyap. Ini murah. Ini menggunakan sistem deteksi dan pengenalan target elektro-optik canggih yang memanfaatkan AI untuk memastikan bahwa ia mengenai persis sasaran yang memang harus dihantam. Video dan data yang dikirim ke Ukraina memakai sinyal terenkripsi canggih yang tak bisa diretas Rusia, sehingga militer Putin tak dapat petunjuk apapun soal drone baru dari reaksi tentara yang melihatnya. Marsian bukanlah mimpi kosong. Ini bukan ide gila yang dibuat oleh orang kaya yang lebih banyak uang daripada akal. Marsian itu benar-benar nyata. Marsian kini menghancurkan pasukan dan perlengkapan Rusia menjadi masalah besar bagi Putin. Namun ini juga hanya puncak gunung es, karena di balik sorotan utama drone Martian, ada masalah yang jauh lebih besar yang harus dihadapi Rusia. Revolusi AI Ukraina sekarang sudah berjalan dengan baik dan Rusia semakin tertinggal jauh. Kementerian Pertahanan Ukraina sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka menganggap AI sebagai faktor penentu utama dalam pertempuran Ukraina melawan Rusia. Pada 4 Mei, CEO Pusat AI Pertahanan Ukraina A1 Danilo Tsvok menegaskan hal itu dalam pernyataan yang diterbitkan oleh kementerian. Penggunaan AI oleh Ukraina bukan tentang menciptakan medan perang yang sepenuhnya otonom, kata Tsvok.
Ini soal efektivitas dan pembuatan senjata yang mengurangi risiko bagi tentara Ukraina serta memaksimalkan kerugian di pihak Rusia. Selain itu, menurut Zvok, pekerjaan perusahaan seperti Defense AI Center A1 yang bermitra dengan pemerintah Inggris sangat penting melindungi demokrasi di dunia barat. Negara demokrasi perlu mengembangkan kemampuan pertahanan. Tanpa AI, mereka sulit menjaga perdamaian, ujar Zvok. Mungkin ini komentar yang sedikit diwarnai kepentingan pribadi dari seorang pakar teknologi AI. Namun, pernyataan lantang Zvok menunjukkan bahwa Ukraina melihat persenjataan bertenaga AI yang mereka perkenalkan ke medan perang sebagai salah satu kemajuan terpenting yang pernah dibuat dalam pertempuran melawan otoritarianisme Putin. Martian berada di garis depan gelombang baru drone bertenaga AI yang sedang menghancurkan serangan ofensif Rusia. Bukan hanya drone yang terlibat dalam gelombang AI Ukraina. Beberapa senjata juga sedang diotomatisasi untuk memberi keunggulan bagi Ukraina melawan pasukan Putin yang akan kita bahas sebentar lagi. Tetap membahas drone, Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina sekaligus mantan tokoh utama intelijen, Kirilo Budanov, telah mengklaim hal itu. Perang telah mencapai batas teknologi saat ini, sehingga Ukraina perlu mengembangkan teknologi baru untuk tetap unggul. Dibutuhkan transisi ke sistem otonom. Sistem ini harus berupa platform yang mampu mengidentifikasi target secara mandiri dan bermanuver tanpa kendali langsung dari manusia. Ukraina sudah memiliki sejumlah pengembangan di bidang ini dan diperkirakan akan menjadi faktor signifikan dan tak terduga di medan perang dalam waktu dekat, kata Budanov. Kita mungkin belum mencapai medan perang sepenuhnya otonom, tapi tampaknya itulah tujuan Ukraina. Ukraina tidak sekedar berbicara soal masa depan secara teoritis. Mereka menginvestasikan uang dan waktu untuk membuat medan perang semakin otonom. Perusahaan seperti Swarma yang mengembangkan perangkat lunak untuk mengkoordinasikan kawanan drone yang mencakup berbagai jenis kendaraan udara tak berawak, berupaya agar teknologi AI Ukraina digunakan luas di pasukan sistem tak berawak Ukraina. Swarmer's Tech telah digunakan dalam lebih dari 100.000 misi di Ukraina sejak diperkenalkan pada April 2024, menurut laporan Ukraine Arms Monitor. White Stock mengembangkan teknologi dan drone baru, sementara sistem individu juga dapat menginspirasi generasi drone berikutnya untuk Ukraina di medan perang. Ukraina memiliki lebih dari cukup perusahaan yang bekerja untuk mewujudkan strategi berbasis drone Ukraina menjadi kenyataan. Sebuah raksasa industri pertahanan sudah ada di sektor drone dan diperkirakan akan memproduksi 7 juta drone untuk Ukraina hanya pada tahun 2026 menurut laporan Kyiv Independent. Itu berarti sekitar 19.000 drone dibuat per hari. Beberapa di antaranya hanya berharga $500, namun tetap mampu menghancurkan sistem Rusia bernilai jutaan dolar, seperti pertahanan udara yang kini gagal total melawan Martian. Di bidang AI, Ukraina kini punya lebih dari 200 perusahaan yang mengembangkan teknologi drone dan teknologi terkait berbasis kecerdasan buatan. Lebih dari 300 pengembangan drone berbasis AI telah didaftarkan perusahaan di platform Brave One milik Ukraina yang dirancang untuk kolaborasi produsen drone terdesentralisasi dan dukungan langsung dari pemerintah Ukraina. Di medan perang saat ini, Ukraina memiliki lebih dari 70 sistem yang memanfaatkan teknologi AI yang sedang digunakan. Kami sudah memberitahu bahwa Martian, walau menakutkan bagi tentara Putin, hanyalah puncak gunung es. Inilah maksud kami. Drone luar biasa milik Ukraina memimpin seluruh revolusi yang membuat tentara Rusia ketakutan setengah mati, sementara para penjilat Putin cuma sibuk menjilat. Apa yang sekarang kita lihat dilakukan Ukraina adalah memasuki fase baru peperangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Integrasi AI memungkinkan drone Ukraina secara mandiri mengidentifikasi dan mengunci target sambil menavigasi kondisi rumit yang dipenuhi dengan peperangan elektronik. Drone-drone ini juga dapat memproses lebih banyak data jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan manusia, yang sudah memungkinkan penyesuaian secara waktu nyata terhadap apa yang dilakukan drone Ukraina dengan campur tangan minimal dari operator manusia. Kita menyaksikan awal otonomi yang berkembang, dan sebentar lagi drone AI akan begitu maju hingga menghanguskan Rusia. Setiap hari, prototip drone dan perangkat lunak baru diuji, sebagian besar didanai Ukraina dan mitranya. Sekarang kita memiliki orang-orang seperti Eric Schmidt yang bertindak sebagai pejuang untuk tujuan Rusia, menginvestasikan uang mereka untuk menghadirkan teknologi yang terasa seperti diambil langsung dari Star Wars. Senjata yang dulunya terbatas oleh kabel serat optik yang terpasang atau pengetahuan operatornya tentang medan perang, kini mampu terbang dalam kawanan, memilih target saat bergerak, sambil mengatasi semua cara yang dimiliki Rusia untuk menghentikan mereka.
Namun sebelum fajar hari baru, Ukraina harus terus membangun. Kecerdasan buatan jelas menawarkan banyak keuntungan di bidang drone. Namun jika ada satu hal yang telah kita pelajari tentang Ukraina sejak Putin melancarkan invasinya, yaitu Ukraina tidak pernah membiarkan sebuah penemuan terabaikan setelah ditemukan. Drone AI memimpin revolusi otonom, namun Ukraina menggunakan AI ke jauh lebih banyak jenis senjata daripada sekadar Martian dan sejenisnya. Kita mulai melihat AI di mana-mana, dan itu berarti kabar buruk bagi Rusia. Pada 9 Mei, Kyiv Post melaporkan Ukraina mengembangkan turret AI baru lewat klaster Brave One untuk melacak dan menghancurkan drone serat optik Rusia. Drone ini mirip drone AI Ukraina karena tidak bisa dihentikan peperangan elektronik, meski tidak otonom dan terbatasi panjang kabel. Ukraina menanggapi drone tersebut dengan menambahkan AI ke turret yang kini aktif di 10 unit di medan perang dan kemungkinan akan segera menjadi pertahanan standar terhadap salah satu senjata utama Rusia di garis depan. Kita bahkan melihat Ukraina menggabungkan AI ke dalam senjata lain yang terasa seperti berasal dari dunia lain. Juga pada 9 Mei, Interesting Engineering melaporkan bahwa Ukraina sedang menguji coba laser anti-drone baru dengan jangkauan sekitar 5 km. Dinamai Trizuk, laser ini telah memasuki tahap pengujian akhir sebelum digunakan di medan perang. Dengan pertahanan laser, Ukraina bisa menembak jatuh drone Shahid Rusia tanpa biaya besar karena tak perlu memproduksi peluru atau drone pencegat. Laser ini telah diuji pada target sekecil 18 cm sehingga Shahid bukan masalah. AI digunakan untuk melacak dan membidik drone Rusia yang masuk dengan cepat, lalu laser menembak hingga drone jatuh sebelum menyadari apa yang terjadi. Dan apakah Anda ingat sebelumnya ketika kami menyebutkan bahwa Ukraina menganggap teknologi semacam ini sangat penting hingga mereka percaya bisa melindungi konsep demokrasi itu sendiri? Itu bukan omongan kosong dari Ukraina. Majalah NSS mengungkapkan pada April bahwa Ukraina membagikan data dari drone dan AI mereka kepada sekutu barat untuk melatih model AI mereka sendiri. Artinya, AI kini bukan hanya alat bagi Ukraina di medan perang. Drone seperti Martian menambah teror bagi Putin dan anteknya karena Ukraina memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk membuat dirinya makin penting bagi negara-negara yang ingin melawan tirani Putin. Kemajuan Ukraina menguntungkan Barat secara kolektif. Artinya, Rusia kini menghadapi Barat yang lebih bersatu, tidak hanya secara ideologis, tapi juga dalam kemampuannya menghadapi Rusia. Rusia berupaya mengejar ketertinggalan dengan mengembangkan drone AI untuk digunakan melawan Ukraina. Drone Rusia mudah salah dan kurang canggih dibanding teknologi AI awal Ukraina. Laporan dari Rusia sendiri mengklaim bahwa sistem panduan terminal otonom milik Ukraina, seperti yang terlihat pada drone Martian, mampu mencapai tingkat hantaman langsung ke sasaran lebih dari 70%, yang sangat luar biasa ketika harus menghadapi pertahanan udara, peperangan elektronik, dan berbagai langkah penanggulangan lain yang telah dibuat oleh Rusia. Putin kini harus menghadapi kenyataan sederhana. Martian telah mendarat menjadi awal kemajuan Ukraina yang mengubah aturan perang modern. Teknologinya akan semakin baik. Rusia akan makin kocar-kacir ketakutan. Pembantaian didukung AI yang sudah terjadi dan akan memburuk berpotensi menghentikan invasi Putin. Saat pemimpin Rusia menyaksikan Ukraina maju dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, senjata canggih milik Rusia sendiri justru mendapat hantaman. Jet tempur generasi baru diharapkan membuat angkatan udara Rusia setara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebaliknya, jet terbaru Rusia kini hancur lebur dan semua itu berkat serangan jarak jauh dari Ukraina. Temukan lebih banyak tentang nasib Su-57 ultra modern milik Rusia yang disembunyikan Putin lebih dari 1.700 km dari perbatasan Ukraina dalam video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak pernah ketinggalan apa yang akan disajikan The Military Show berikutnya. Terima kasih telah menonton.